Kita ingat ya, Keluaran 20 ayat 17 dalam 10 hukum Allah. Itu hukum yang terakhir itu bunyinya jangan mengingini, saudaraku. Dan kalimat terakhir jangan mengingini milik sesamamu. Jadi orang lain punya, jangan diingini. Kita mau mensyukuri apa yang Tuhan sudah berikan pada kita. Nah, ini harus mempengaruhi akan prinsip penggunaan keuangan kita, pengelolaan keuangan kita. Jadi, jangan bernafsu mengingini milik orang lain. Shalom, saudara-saudari terkasih, sidang jemaat yang diberkati Tuhan. Kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang hutang. Kemarin saya katakan nih, hutang itu seperti penyakit, saudara. Tidak disukai tapi bisa datang pada kehidupan manusia sewaktu-waktu. Jadi, setelah kita belajar tentang apa kata hutang itu menurut sudut pandang Alkitab, maka sekarang kita akan mempelajari beberapa faktor yang menyebabkan orang bisa terjerat hutang. Ya, kita perlu ngerti poin-poin ini. Yang pertama yaitu kurang pengetahuan. Jadi orang bisa terjerat hutang karena dia tidak pernah punya pengalaman atau tidak pernah mendengar informasi atau belajar cara menggunakan uang yang benar dan alkitabiah. Kurangnya informasi bahwa hutang itu berbahaya, bahwa hutang itu sebetulnya merupakan perbudakan, itu membuat orang jadi coba-coba ketika mereka membutuhkan uang. Yuk coba-coba berhutang, apalagi hutang online, saudaraku, ya. Jadi kredit online itu berbahaya sekali karena bunganya nggak masuk akal dan itu akan menghancurkan akan nama baik dari orang tersebut. Nah, yang kedua, jadi yang pertama kurang pengetahuan, makanya kita perlu membahas hal ini untuk pelajaran ya bagi Anda sekalian, supaya Anda tidak berkata bahwa aku nggak ada yang ngasih tahu. Kali ini kita belajar, saudaraku ya. Yang kedua karena keterpaksaan, jadi keadaan darurat, misalnya ada yang sakit harus masuk rumah sakit, yang membutuhkan biaya padahal tidak ada uang dan sebagainya, ini tentunya memang merupakan satu keterpaksaan. Tapi ada juga karena kena PHK sehingga mereka tidak punya penghasilan, kemudian terpaksa harus berhutang dan sebagainya. Ya, ini memang ada kondisi-kondisi seperti ini, memang memprihatinkan, tetapi ini fakta yang ada di sekitar kita. Kita berdoa supaya kita tidak sampai jatuh dalam pencobaan semacam ini. Bukankah dalam doa Bapa kami diajarkan, jangan masukkan kami dalam pencobaan, ya kan, saudaraku. Kemudian adanya kelemahan dalam, nah kalau ini sudah sikap ya, tidak ada disiplin dan perencanaan di dalam pengelolaan keuangan. Saudaraku, masing-masing keluarga itu kan Tuhan sudah memberkati ya. Tuhan sudah memberkati, dan sebetulnya kalau kita mau mendisiplin diri dan merencanakan dengan baik, nah dalam perencanaan itu termasuk salah satunya kita memilih akan asuransi-asuransi yang bonafit untuk kondisi-kondisi darurat seperti tadi. Ya, misalnya kebutuhan yang cukup besar yang pada suatu saat nanti pasti akan muncul, misalnya anak yang akan masuk universitas begitu ya. Itu ada seorang hamba Tuhan yang bersaksi pada kami bahwa dia sudah mengasuransikan asuransi pendidikan khusus untuk setiap anak-anak yang ada. Jadi mereka punya 3 anak gitu ya, masing-masing anak sudah ada asuransinya. Jadi sudah ditabungkan terlebih dahulu sehingga pada waktu anak itu nanti punya kebutuhan untuk studi, lulus SMA dan harus masuk universitas, sudah ada dana yang tersedia sehingga tidak harus kelabaan. Yaitu termasuk dalam perencanaan. Tetapi perencanaan tentunya mengandung unsur disiplin, saudaraku. Untuk merencanakan, mengatur keuangan ini untuk ini begitu, itu biasanya kalau orangnya nggak disiplin nggak bisa. Saya senang ada seorang teman, seorang saudara seiman yang bilang bahwa saya punya amplop-amplop dan masing-masing amplop itu ada tujuannya.
Jadi berkat sebulan, misalnya dia dapat terima gaji bulanan begitu, itu sudah ada amplop-amplopnya. Ini untuk listrik dan air, ini untuk apa, ya itu dulu saya ragu ya. Kalau sekarang kan semuanya ada di dalam bank ya. Tapi amplop-amplop itu berbicara tentang kedisiplinan di dalam menata atau mengatur keuangan. Nah, orang-orang semacam ini saya ragu biasanya tidak mudah terjerat oleh hutang. Ya. Kemudian poin yang keempat itu adalah poin yang merupakan karakter. Nah, ini kita harus benar-benar belajar. Dan kalau memang masih ada, kita harus bertobat, saudaraku. Yaitu kebiasaan memanjakan diri. Saya catat di sini. Jadi kebiasaan itu kalau nggak beli sesuatu, nggak enak rasanya. Kalau tidak belanja, gatal. Itu ada, saudara. Ya, bukan hanya ibu-ibu, bapak-bapak juga ada. Bukan kebutuhan, tapi kebiasaan berbelanja. Jadi begitu dia ada uang, langsung belanja itu merupakan keharusan. Kalau dikejar, ditanya lebih dalam, apakah engkau memang harus membelanjakan uang itu untuk pakaian misalnya? Ya enggak, pakaiannya masih banyak, masih cukup. Tapi karena kebiasaan. Kebiasaan apa sih? Kebiasaan memanjakan diri. Jadi, ya begitulah saudaraku. Ini harus diatasi, harus ditanggulangi akan karakter semacam ini. Tidak sungguh-sungguh membutuhkan, jadi tidak bisa menahan diri. Jadi, nggak bisa tahan diri untuk tidak berbelanja. Kalau sudah di rumah, barang-barang belanjaan itu ada juga yang tidak sampai dibuka, tasnya masih utuh di dalam tas sampai berbulan-bulan. Itu saya lihat ada yang seperti itu. Nah, yang seperti ini memang perlu berubah, saudara. Jadi ada 4 ya, kurang pengetahuan harus belajar, keterpaksaan kita usahakan supaya jangan sampai terjadi, yaitu dengan cara perencanaan dan disiplin. Yang ketiga, dan yang keempat ini soal sikap yang memanjakan diri. Begitu ada duit, pengen apa beli. Ya, nah ini mudah terjerat hutang karena tawaran-tawaran hutang itu ada di mana-mana. Ini bisa kredit loh Bu, ini bisa kreditnya ringan begini. Kredit seringan apapun itu tetap merupakan ini saudara ya, hutang ya. Ya. Nah, sekarang kita akan melihat beberapa prinsip untuk membelanjakan uang. Bagaimana sih kita sebagai anak-anak Tuhan itu mempergunakan akan uang yang adalah berkat Tuhan itu. Yang pertama, prinsip mencukupkan diri. Kita harus belajar, saudara. Seperti Rasul Paulus katakan dalam Filipi 4 ayatnya yang ke-11, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan. Jadi Paulus nggak pernah kekurangan, saudara. Dalam artian nanti kita akan lihat, kalaupun kurang, dia bisa mencukupkan diri dengan kekurangan itu. Itulah Paulus, saudara. Jadi dia fleksibel sekali. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala hal. Dia fleksibel, saudara. Ada berkat banyak, ya dipakai dengan ucapan syukur, berkat sedikit dicukupkan. Ayat 12. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Jadi Paulus itu ngerti. Kalau sedang kelimpahan dia tahu, kalau sedang kekurangan dia tahu. Nah, tentunya orang yang pandai merencanakan pengelolaan keuangan, ketika kelimpahan dia dapat menyimpan untuk masa-masa paceklik. Seperti Yusuf, saudaraku ya, punya hikmat. Ini kelimpahan, simpan 7 tahun, kemudian 7 tahun berikutnya masa paceklik, masa kekeringan, masa kekurangan, disitulah dia masih punya cadangan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi belajar mencukupkan diri itu ya lekat sama Tuhan yang memberikan kemampuan kita untuk bisa mengelola dan mencukupkan diri di dalam keterbatasan. Ini kan masa-masa pandemi, tentunya keuangan dari
beberapa saudara itu terganggu, saudara, tidak seperti dahulu. Nah, kalau demikian bagaimana? Kita yang harus belajar berpada istrinya, artinya kita mencukupkan diri dengan apa yang ada. Kemudian yang kedua, saudara, ya ini prinsip ya dalam menggunakan uang, jangan bernafsu untuk mengingini milik orang lain. Jadi, orang lain punya, apa kita harus punya? Enggak, saudaraku. Saudara punya cita-cita, punya kerinduan untuk memiliki sesuatu, enggak salah. Tetapi bukan harus gitu ya, bukan bernafsu. Orang lain punya, ya itu berkatnya dia. Aku mau bersyukur dengan apa yang aku punya. Jadi, nafsu untuk melihat milik orang lain, itu memang harus dijaga, saudaraku. Kita ingat ya, Keluaran 20 ayat 17 dalam 10 hukum Allah, itu hukum yang terakhir itu bunyinya jangan mengingini, saudaraku. Dan kalimat terakhir, jangan mengingini milik sesamamu. Jadi, orang lain punya, jangan diingini. Kita mau mensyukuri apa yang Tuhan sudah berikan pada kita. Nah, ini harus mempengaruhi akan prinsip penggunaan keuangan kita, pengelolaan keuangan kita. Jadi, jangan bernafsu mengingini milik orang lain. Kemudian yang ketiga, saudaraku, jangan meniru pola belanja dari orang lain. Artinya jangan ikut-ikutan, tiru-tiru. Ayo beli ini, ayo beli. Ini beli gitu ya. Ingat ya, Happy Life dari 200 orang-orang yang paling berbahagia itu, mereka tidak ikut tren. Tas merek ini bagus, semua pada beli. Apakah aku harus beli? Memang pengaruh pengaruh dari komunitas ini memang bisa membuat orang itu terpancing, saudaraku, untuk mengikuti pola belanja dari orang lain. Nah, itu yang digunakan oleh para marketing untuk bisa laku ya barangnya. Jadi, saudaraku, supaya barang yang mereka jual laku itu mereka ya bisa membangkitkan akan ini sifat manusia yang suka ikut-ikutan ini. Pola belanja si A diikuti gitu ya. Sampai ada khusus, saudaraku, artis tertentu yang menampilkan bagaimana dia berbelanja di sebuah pertokoan elit, apa saja yang dia beli, dan itu diikuti, saudaraku. Diikuti oleh orang-orang yang memang punya kemampuan untuk berbelanja. Nah, kalau dia memang punya kemampuan untuk membeli, seperti yang artis itu beli, jangan Anda yang tidak punya kemampuan ikut-ikut seperti mereka yang mampu. Ya repot, saudaraku. Nanti ujung-ujungnya hutang. Kemudian belajarlah hidup sederhana. Ya, 1 Tesalonika 4 ini bagus. 1 Tesalonika 4 ayatnya yang ke-11 sampai 12. Dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri, kita masing-masing punya persoalan, dan bekerja dengan tangan seperti yang telah kami pesankan kepadamu. Jadi, hidup tenang itu merupakan satu kehormatan. Tidak terpengaruh, tidak terpancing, harus punya ini, punya itu. Enggak, damai, bekerja dengan tekun, dengan rajin, dan diberkati Tuhan oleh pekerjaan tangannya. Sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar dan tidak bergantung pada mereka. Bergantung itu artinya kalau sampai berutang, saudaraku. Kalau kita tidak punya utang sama orang lain, kita nggak bergantung pada mereka. Ya, belajar hidup sederhana. Kemudian yang kelima, waspada pengaruh iklan. Nah, kalau saudara lihat televisi, itu selalu film bagus, itu tahu-tahu diputus dan keluarlah iklan. Ya, itulah bisnis, saudaraku. Nah, kadang-kadang dalam iklan-iklan itu orang-orang tertarik. Bagus ya. Wah, ini penting ya. Padahal belum tentu penting, saudaraku. Wah, perlu punya itu barang itu. Padahal belum tentu perlu, saudaraku. Tapi karena itu diiklankan, tentunya cara mengiklankan ya berusaha menampilkan sebagus mungkin dan
menarik mungkin ya barang yang ditawarkan itu. Nah, kita harus waspada terhadap pengaruh iklan. Selektif, saudaraku. Kalau saudara nonton iklan, saudara harus punya rem. Ya, rem untuk, meskipun itu bagus, tapi aku belum perlu, harganya mahal. Disesuaikan dengan kemampuan. Kalau Tuhan memberkati, saudara punya keinginan untuk punya ini, punya itu, tidak ada salahnya. Tapi coba batasi diri. Itulah cara-cara untuk supaya kita tidak terjerat hutang. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel GKBK Hal Semarang.